Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan sejumlah insentif yang akan diberikan jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026 ini. Insentif yang diberikan berupa diskon tiket hingga penerapan Work from Anywhere atau WFA. Pemerintah memberikan sejumlah insentif transportasi, di antaranya diskon tiket kereta api sebesar 30% dengan target 1,2 juta penumpang, diskon 30% juga diberikan PT Pelni untuk Angkatan Laut pada periode 11 Maret hingga 5 April dengan target 445.000 penumpang. Selain itu, ASDP memberikan diskon tarif penyeberangan sebesar 100% pada 12 hingga 31 Maret dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Pemerintah juga menetapkan diskon tiket angkutan udara domestik kelas ekonomi sebesar 17 hingga 18% untuk periode 14 hingga 29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang. Untuk mengoptimalkan pergerakan masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan Work from Anywhere atau Flexible Working Arrangement pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret. Ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur melalui surat edaran bagi ASN oleh Kemenpan RB dan bagi pekerja swasta oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selain insentif transportasi, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan guna memperkuat daya beli masyarakat berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan. Bantuan tersebut ditujukan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dari desil 1 hingga desil 4 dengan estimasi anggaran 11,92 triliun rupiah dan mulai disalurkan pada Februari atau selama Ramadan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rey, mengungkapkan kondisi menantang terkait penyaluran kredit di Indonesia. Dirinya bahkan menyebut kondisi undisbursed loan yang angkanya cukup fantastis, yakni sempat mencapai 2.400 triliun. Sebagai informasi, undisbursed loan merupakan terminologi fasilitas kredit atau pinjaman yang telah disetujui bank namun belum ditarik atau dicairkan oleh nasabah. Dirinya menilai tumpukan kredit yang belum ditarik oleh pengusaha tersebut terjadi karena kondisi bisnis yang masih belum optimal, sehingga permintaan untuk merealisasikan pinjaman juga ikut tersendat. Dirinya menilai hal ini dapat diwujudkan dengan konsep Indonesia Incorporated. Dian juga menilai banyak negara telah mengambil langkah serupa dan mampu mengerek permintaan kredit dan konsumsi. Tak hanya itu, Dian menilai strategi industri, kebijakan investasi, dan kebijakan pembiayaan harus diselaraskan untuk menciptakan permintaan kredit yang berkesinambungan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti mengungkapkan bahwa penyaluran dana di perbankan ke sektor real saat ini tengah mampet. Sebab likuiditas di perbankan sebetulnya tengah melimpah, namun pertumbuhan kredit belum optimal. Destri mengatakan sepanjang 2025, BI telah menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 125 basis point ke level 4,75% untuk mendukung likuiditas. Ditambah dengan adanya kebijakan likuiditas makro prudensial alias KLM senilai 338 triliun rupiah. Ditambah lagi, upaya pemerintah meningkatkan M0 atau uang primer senilai 200 triliun rupiah. Destri tak menjelaskan secara detail penyebab mampetnya penyaluran kredit di perbankan hingga pada 2025 hanya tumbuh 9,69% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan pada 2024 yang mampu mencapai level 10,93%. Meski begitu, ia menekankan pemerintah dan otoritas moneter telah merespon masalah mampetnya pembiayaan dari perbankan itu melalui pembentukan tim debottlenecking yang mengurus hambatan berusaha di sektor bisnis. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan cara yang akan ia tempuh untuk membantu Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meningkatkan penerimaan negara pada tahun ini tanpa harus menaikkan tarif pajak, bea cukai hingga PNBP.
Kebutuhan untuk mendorong penerimaan negara ini katanya menjadi makin penting karena kebutuhan pemerintah untuk belanja demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% sangat tinggi. Maka peningkatan penerimaan negara menjadi penting untuk menjaga defisit APBN sesuai batas aman di level 3% PDB. Cara utama yang menegaskan ialah dengan memastikan kepatuhan para wajib pajak makin patuh memenuhi kewajibannya kepada negara. Salah satunya dengan memperkuat layanan digital yang efisien melalui sistem inti administrasi pajak alias Cortex. Cara selanjutnya, menurut Yuda, ialah konsisten menghilangkan berbagai kebocoran penerimaan negara. Salah satunya adalah menutup celah praktik under invoicing atau menjual barang di bawah harga pasar untuk menghindari pajak sebagaimana yang kerap disampaikan Purbaya. Pemerintah Meksiko telah mengirimkan lebih dari 800 ton bantuan kemanusiaan ke Kuba dan menegaskan kembali kebijakan lama negara tersebut dalam menunjukkan solidaritas terhadap negara-negara Amerika Latin. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko pada Minggu 8 Februari 2026. Dua kapal pendukung logistik Angkatan Laut Meksiko, Papaloapan dan Isla Holbox, diberangkatkan dari Pelabuhan Veracruz dengan membawa total lebih dari 814 ton bantuan yang ditujukan bagi masyarakat Kuba. Pengiriman ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Claudia Sheinbaum. Kapal Papaloapan mengangkut sekitar 536 ton bahan pangan pokok serta produk kebersihan, sementara Isla Holbox membawa lebih dari 277 ton susu bubuk. Kedua kapal tersebut diperkirakan akan tiba di Kuba dalam waktu 4 hari. Kementerian Luar Negeri Meksiko juga menyebutkan bahwa lebih dari 1.500 ton susu bubuk dan kacang-kacangan masih akan dikirimkan dalam tahap berikutnya.